Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ba'd. Para penuntut ilmu dimanapun antum berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu merahmati dan memberkahi antum semua. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali di pelajaran akidah dan masih membahas kitab Thalathatul Usul wa Ajillatuha, atau 3 landasan utama dan dalil-dalilnya, yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Di pertemuan sebelumnya, alhamdulillah, kita telah selesaikan pokok yang pertama, yaitu mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga pembahasan beberapa ibadah yang hanya dipersembahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di pertemuan kali ini, yaitu pertemuan ke-7, kita akan memulai pokok yang kedua, yaitu mengenal agama Islam bagian pertama, yaitu makna Islam dan rukun-rukunnya. Penulis mengatakan, Al-aslu tsani ma'rifatu dinil Islam bil adillah, wa huwa al-istislamu lillahi bit-tauhid, wal-inqiyadu lahu bit-ta'ah, wal-bara'atu minasyirki wa ahlih. Wa huwa 3 maratib, al-islam, wal-iman, wal-ihsan. Wa kullu martabatin laha arkanun. Landasan pokok yang kedua adalah mengenal agama Islam beserta dalil-dalilnya. Makna Islam itu sendiri adalah berserah diri kepada Allah dengan bertauhid, tunduk patuh kepadanya dengan ketaatan, dan berlepas diri dari kesyirikan serta para pelakunya. Islam memiliki 3 tingkatan, yaitu yang pertama Islam, yang kedua iman, yang ketiga ihsan. Dan setiap tingkatan tersebut memiliki rukun. Penjelasannya, penulis yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu ta'ala mulai menjelaskan pembahasan pokok kedua, yaitu mengenal agama Islam beserta dalil-dalilnya. Beliau memulai dengan menjelaskan makna Islam, yaitu al-istislamu lillahi bit-tauhid, berserah diri kepada Allah dengan tauhid, wal inqiyadu lahu bit-ta'ah, tunduk patuh kepadanya dengan ketaatan, wal bara'atu minasyirki wa ahli, serta berlepas diri dari kesyirikan dan para pelakunya. Dan inilah makna Islam. Kamu serahkan semua urusanmu kepada Allah, karena kamu adalah hamba, dan seorang hamba hanya berserah diri kepada Tuannya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian penulis menyebutkan 3 tingkatan agama Islam, yaitu tingkatan yang pertama Islam, tingkatan yang kedua iman, dan tingkatan yang ketiga ihsan. Setelah itu, penulis menjelaskan dengan sedikit rincian dalil-dalil tentang tingkatan yang pertama, yaitu Islam. Dimulai dengan menyebutkan rukun-rukunnya. Beliau mengatakan, Arkanul Islam khamsah. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamus salah, wa ita'uz zakah, wa shaumu Ramadan, wa hajju baitillahil haram. Rukun Islam ada 5. Yang pertama, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. 2, mendirikan salat. Yang ketiga, menunaikan zakat. Yang keempat, berpuasa di bulan Ramadan. Dan yang kelima, haji ke Baitullah. Setelah itu, penulis menjelaskan satu persatu 5 rukun tersebut beserta dalil-dalilnya. Beliau mengatakan, fadalilus syahadati qauluhu ta'ala, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist, la ilaha illa huwal azizul hakim, wa ma'naha la ma'buda bihaqqin illa Allah, wa la ilaha nafiyan jami'a ma yu'badu min dunillah illa Allah, muthbitanil ibadah lillahi wahdah, la syarika lahu fi ibadati, kama annahu laisa lahu syarikun fi mulkih.
Dalil syahadat yang pertama terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 18 yang artinya Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Dia yang berhak disembah, yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu juga menyatakan yang demikian itu. Tak ada Tuhan melainkan Dia yang berhak disembah, yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Maknanya, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. La ilaha artinya menafikan semua sesembahan selain Allah. Illallah artinya menetapkan ibadah hanya bagi Allah saja. Tiada sekutu baginya dalam ibadah, sebagaimana tiada sekutu baginya dalam kerajaannya. Penjelasannya, penulis menyebutkan dalil syahadat la ilaha illallah, yaitu Al-Quran surah Ali Imran ayat 18, dan menjelaskan makna la ilaha illallah itu sendiri, yaitu la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah. La ilaha illallah memiliki dua rukun. Yang pertama adalah an-nafyu, atau menafikan yang terdapat dalam kalimat la ilaha. Artinya menafikan semua ibadah kepada selain Allah. Rukun yang kedua dari rukun la ilaha illallah adalah al-itsbat yang terdapat pada kata illallah, yang artinya menetapkan hanya Allah saja yang diibadahi. Kalimat tauhid juga berfungsi sebagai hasr atau pembatasan, dan itsbat atau penetapan, yakni membatasi dan menetapkan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja, serta menafikannya dari selain Allah. Kemudian penulis menjelaskan tentang ayat-ayat lain yang menafsirkan kalimat la ilaha illallah. Beliau mengatakan wa tafsiruha alladhi yuwaddihuha qawluhu ta'ala wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qawmihi innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin waja'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibihi la'allahum yarji'un. Tafsir kalimat tauhid dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, di antaranya surah Az-Zukhruf ayat 26 sampai 28, yang artinya, dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, sesungguhnya aku tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu sembah, tetapi aku menyembah Tuhan yang menjadikanku, karena sesungguhnya Dia akan memberi hidayah kepadaku. Dan Ibrahim alaihissalam menjadikan kalimat tauhid itu kalimat yang kekal pada keturunannya, supaya mereka kembali kepada kalimat tauhid itu. Penjelasannya, kalimat innani bara'um mimma ta'budun, yang artinya sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu sembah, yang terdapat dalam surah Az-Zukhruf ayat 26 tadi, menjelaskan makna rukun la ilaha illallah yang pertama, yaitu la ilaha, menafikan semua sesembahan. Kemudian kalimat pada ayat yang ke-27 yang berbunyi illalladzi fatarani, kecuali Tuhan yang menciptakanku, merupakan tafsir lain dari rukun la ilaha illallah yang kedua, yaitu illallah, menetapkan hanya Allah saja yang disembah. Kemudian penulis menyebutkan ayat lainnya yang juga menafsirkan kalimat la ilaha illallah. Dia mengatakan wa qauluhu ta'ala qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun. Juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 64 yang berbunyi, katakanlah wahai ahli kitab, marilah berpegang kepada satu kalimat ketetapan yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah, dan
tidak kita persekutukan dia dengan sesuatu pun, dan tidak pula sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Penjelasannya, kalimat alla na'buda pada surah Al-Imran ayat 64 tadi, yang artinya bahwa kita tidak sembah atau tidak kita sembah, menjelaskan rukun la ilaha illallah yang pertama, yaitu la ilaha, menafikan sesembahan. Kemudian kalimat illallah, kecuali Allah, menjelaskan rukun la ilaha illallah yang kedua, yaitu illallah, yang berarti menafikan sesembahan selain Allah. Kalimat wala nusyrika bihi syai'a wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban, yang artinya tidak kita persekutukan dia dengan sesuatu pun, dan tidak pula sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan. Juga menjelaskan rukun la ilaha illallah, yaitu yang pertama la ilaha, tidak ada sesembahan. Kemudian kalimat min dunillah, selain Allah, juga menjelaskan rukun la ilaha illallah yang kedua, yaitu illallah, hanya Allah saja yang disembah. Sebagai catatan, ayat ini juga merupakan dalil batilnya ajakan mempersatukan semua agama. Kemudian, jika ada yang mengatakan makna syahadat la ilaha illallah adalah la ma'buda illallah, yang artinya tiada sesembahan selain Allah. Apa jawabanmu? Jawabannya, makna tersebut, yaitu makna tiada sesembahan selain Allah, tidaklah benar. Sebab mengandung pembenaran terhadap semua sesembahan selain Allah. Namun apabila maknanya ditambah bihaqqin, yang artinya yang berhak, sehingga menjadi la ma'buda bihaqqin illallah, tiada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, maka menunjukkan penolakan kepada semua sesembahan selain Allah, dan tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Kemudian, jika ada yang mengatakan bahwasanya makna syahadat la ilaha illallah adalah la khaliqa illallah, tiada pencipta yang benar selain Allah. Apa jawabanmu? Jawabannya, perkataan tersebut benar, namun bukan merupakan tafsir dari kalimat la ilaha illallah. Perkataan tersebut merupakan tauhid rububiyah, atau keyakinan bahwasanya Allah pencipta, pemberi rezeki dan pengatur seluruh alam, yang dahulu juga diakui dan diyakini oleh orang-orang kafir di masa Nabi Muhammad SAW. Namun ternyata hal tersebut tidak menjadikan mereka orang-orang Islam atau masuk ke dalam Islam. Kemudian setelah menjelaskan kalimat la ilaha illallah, penulis menjelaskan kepada kita makna syahadat yang kedua, yaitu syahadat anna Muhammadar Rasulullah. Beliau mengatakan, wa dalilu syahadati anna Muhammadar Rasulullah qauluhu ta'ala laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Wa ma'na syahadati anna Muhammadar Rasulullah ta'atuhu fima amar wa tasdiquhu fima akhbar wajtinabu ma anhu naha wa zajar wa alla yu'badallahu illa bima syara'. Dalil syahadat Muhammad adalah utusan Allah terdapat pada firman Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 128, yang artinya, sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Dan makna persaksian Muhammad utusan Allah adalah menaati apa yang beliau perintahkan, membenarkan apa yang beliau kabarkan, menjauhi apa yang beliau larang, dan tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang beliau syariatkan. Penjelasannya, penulis mencantumkan ayat ini sebagai dalil syahadat Muhammad adalah utusan Allah. Dan pada ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menegaskan syahadat tersebut dengan 3 penguat, yaitu yang pertama dengan sumpah yang tersembunyi, yang artinya demi Allah. Kemudian yang kedua, huruf lam yang berfungsi sebagai taukid atau penguat, dan juga sekaligus qad yang juga berfungsi sebagai taukid atau penguat.
Di sini penulis juga menjelaskan makna syahadat Muhammad adalah utusan Allah. Dan sebagai realisasi atau bentuk perwujudan dari persaksian itu, seorang muslim dan muslimah wajib yang pertama menaati perintah Rasulullah SAW, yang kedua membenarkan apa yang beliau kabarkan, menjauhi apa yang beliau larang, dan tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan apa yang disyariatkan dan dijelaskan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka konsekuensi syahadat bahwa Muhammad adalah utusan Allah, atau kalau kita sudah bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, yaitu annahu abdun la yu'bad wa rasulun la yukadzdzab. Beliau adalah seorang hamba yang tidak boleh disembah dan seorang rasul yang tidak boleh didustakan. Artinya, konsekuensi dari persaksian bahwa Muhammad adalah utusan Allah, yang pertama adalah menaati setiap perintah beliau, karena Nabi Muhammad SAW adalah penyampai risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, membenarkan apa saja yang beliau kabarkan, karena beliau adalah as-shadiqul masduq, yang jujur dan juga terpercaya. Yang ketiga, menjauhi apa saja yang beliau larang, yaitu dengan meletakkan apa yang dilarang oleh Nabi SAW di satu sisi dan dirimu di sisi yang lain. Juga yang keempat, tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan ajaran yang dibawa oleh beliau. Dan ini merupakan bantahan untuk pelaku bid'ah yang membuat ibadah-ibadah dari dirinya sendiri. Setelah menyampaikan dua kalimat syahadat, penulis menjelaskan kepada kita rukun Islam yang lain, dimulai dengan salat dan zakat. Beliau berkata, wa dalilus salati waz zakah wa tafsirut tauhid qauluhu ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Dalil tentang salat, zakat dan tafsir tauhid terdapat pada firman Allah Subhanahu wa taala Al-Quran surah Al-Bayyinah ayat 5, yang artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Penjelasannya, rukun Islam adalah rukun Islam yang kedua, yaitu salat. Salat artinya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan dan perkataan yang dimulai dengan takbir dan ditutup dengan salam. Salat adalah tiang agama, bahkan salat adalah kewajiban yang diterima oleh Rasulullah SAW dari Allah Subhanahu wa taala saat beliau mi'raj ke langit. Lalu rukun Islam yang ketiga adalah zakat. Zakat secara bahasa artinya menumbuhkan dan mensucikan. Zakat ada dua macam, zakat badan dan zakat harta. Setelah menjelaskan tentang salat dan zakat serta tafsir tauhid, penulis menjelaskan kepada kita rukun Islam selanjutnya, yaitu saum. Beliau berkata, wa dalilus siyam qauluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dalil tentang puasa adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 183, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Penjelasannya, saum atau puasa secara bahasa artinya al-imsak atau menahan. Sedangkan secara istilah, puasa adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menahan diri dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa, disertai niat dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Puasa termasuk ibadah yang paling utama sebab menghimpun 3 macam kesabaran. Yang pertama, bersabar dalam ketaatan. Yang kedua, bersabar dari kemaksiatan. Dan yang ketiga, bersabar di atas musibah. Di antara keagungan atau keutamaan puasa adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menisbatkan pahala puasa kepada dirinya yang mulia. Kemudian penulis menyebutkan rukun Islam yang kelima, yaitu haji berserta dalilnya. Beliau pun berkata, wa dalilul haji qauluhu ta'ala walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin.
Dalil tentang haji adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 97 yang berbunyi, mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah, dan barang siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Penjelasannya, haji secara bahasa artinya al-qasdu atau pergi atau menuju. Sedangkan secara istilah haji adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan manasik sesuai dengan tuntunan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan haji hukumnya wajib bagi setiap muslim sekali dalam seumur hidup. Demikian penjelasan tentang pokok yang kedua, yaitu mengenal agama Islam. Bagian pertama yaitu tentang Islam, tentang makna Islam beserta rukun-rukunnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita istiqamah di atas akidah yang benar. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.